Pasca terbitnya surat edaran Kementerian Kesehatan terkait penentuan batas atas tarif rapid test sebesar Rp150.000, lalu bagaimana dengan pihak pengelola bandara, apakah mematuhi surat edaran tersebut? Kita akan memantau penerapan tarif rapid test di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan juga di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Kita akan segera menyapa rekan Sabda Role yang akan melaporkan dari Maros, Sulawesi Selatan. Sabda, bagaimana hasil pantauan Anda terkait penerapan tarif batas atas rapid test di Bandara Sultan Hasanuddin? Iya, Fitri, pihak dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang berada di Kabupaten Maros memang sudah menerapkan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana dari tarif Rp375.000 menjadi Rp150.000 dan kenaikan atau penurunan tarif maksud kami tarif rapid test oleh pihak bandara ini menyebabkan lonjakan penumpang di terminal keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ini cukup signifikan. Selain karena tarif rapid test yang mengalami penurunan, lonjakan penumpang juga dikarenakan masa berlaku surat keterangan bebas COVID-19 yang sebelumnya hanya 3 hari menjadi 14 hari. Dan untuk mengetahui berapa persen kenaikan jumlah penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin ini, saya akan langsung menanyakan kepada General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Sudah bersama saya Pak Wahyudi di sini. Pak, berapa persen jumlah kenaikan penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pasca tarif rapid test diturunkan dan juga perpanjangan masa berlaku surat keterangan bebas COVID-19? Oke. Terima kasih Mbak, mohon izin saya buka sedikit. Terkait dengan peningkatan jumlah penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin, ya, ini kaitannya lebih dominan ke masa berlakunya surat rapid test yang tadinya dari 3 hari menjadi 14 hari. Namun kalau dari nilai penurunan biaya pelaksanaan rapid test dari 375 menjadi paling mahal 150.000, ini belum ada indikasi ke sana karena baru jalan 1-2 hari ini. Tapi lebih dominannya kalau dari pantauan kami dan kami menanyakan para pengguna jasa bandar udara itu karena waktu lebih panjang sehingga mereka lebih leluasa untuk melakukan perjalanan dinas maupun perjalanan yang bersifat pribadi. Pak Wahyudi, untuk langkah antisipasi sendiri dari pihak bandara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, seperti apa langkah antisipasinya, Pak? Langkah antisipasi untuk peningkatan jumlah penumpang, peningkatan jumlah penumpang ini berkaitan dengan kegiatan protokol kesehatan yang dilaksanakan di Bandara Sultan Hasanuddin. Ini harus kita koordinasikan lebih lanjut dengan KKP, bagaimana KKP bisa menangani jumlah penumpang dalam kurun waktu 1 jam sehingga jumlahnya kalau misalnya bisa dipercepat sehingga bisa memperbanyak jumlah penumpang yang bisa hadir ke bandara kita. Terima kasih Pak Wahyudi, General Manager dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Fitri, selain kemudian pergerakan penumpang ini yang mengalami lonjakan, pergerakan pesawat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ini juga mengalami peningkatan dan pihak Angkasa Pura juga menambah jam operasional bandara. Jika biasanya sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saat ini sudah ditambah sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Fitri. Sabda Role, terima kasih atas laporan Anda dari Bandara Sultan Hasanuddin. Kita akan bergeser ke Bandara Soekarno-Hatta bersama Jen William. Jen, bagaimana pelaksanaan ataupun pemantauan Anda mengenai tarif rapid test COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah sudah memenuhi batas atas tarif yang kemudian ditetapkan oleh Kemenkes?
Fitri, pemantauan kami untuk pelaksanaan rapid test COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta untuk tarifnya memang sudah memenuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Untuk biaya rapid test di Bandara Soekarno-Hatta ini dipatok seharga Rp145.000. Saat ini pemantauan kami untuk warga yang melakukan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Stasiun Kalayang Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini memang cukup banyak peminatnya untuk warga yang melakukan rapid test COVID-19 di sini. Tercatat untuk hari ini ada lebih dari 600 warga yang melakukan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta, sedangkan kemarin ada sekitar 580-an warga yang menjalani rapid test di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini. Pemantauan kami saat ini untuk calon penumpang sebelum berangkat yang memerlukan surat keterangan negatif COVID-19 melalui rapid test, prosedur yang harus mereka lakukan adalah terlebih dahulu mereka harus mendaftarkan diri. Pendaftaran dirinya ini dilakukan secara online melalui aplikasi, yaitu daftar.appsesia.com. Dan pendaftarannya pun dipandu oleh petugas yang berjaga di sini. Kemudian setelah mereka mendaftar lewat online, mereka akan mendapatkan nomor antrian dan diminta untuk menunggu. Apabila nomor antriannya sudah dipanggil, maka mereka akan langsung melakukan rapid test begitu. Kami memantau di sini juga sudah ada petugas yang siap untuk membantu mengarahkan atau memberikan informasi kepada calon penumpang yang ingin melakukan rapid test. Kemudian di Stasiun Kalayang Terminal 2 Bandara Suta ini juga sudah diberikan marka atau penanda agar warga ini pada saat mengantri untuk menunggu gilirannya menjalani rapid test itu bisa menjaga jarak. Seperti ada garis antrian yang sudah dipasang di sini agar bisa menjaga jarak. Kemudian untuk di kursi tunggunya juga sudah diberikan batasan begitu. Fitri. Baik, Jan William dan juga Sabda Role, terima kasih atas laporan teman-teman dari lapangan.